Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini adalah hari pertemuan kita yang pertama. Sebelumnya, Ibu akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Sri Wulan Mutianisha. Ibu sebagai pengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10. Pertama-tama, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini. KD-nya yaitu memahami laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Nah, kita lanjut ya. Tadi sudah Ibu sebutkan teks laporan hasil observasi. Sudah pernah mendengar kata observasi? Observasi yaitu hasil pengamatan. Bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Ibu ulangi, observasi bisa dilakukan dengan langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung, kita mengamati suatu tempat atau suatu objek secara langsung. Jadi kita dapat melihat objek-objek tersebut secara nyata karena kita melihat secara langsung. Tapi observasi tidak langsung, kita melihat objek tersebut berdasarkan pengamatan-pengamatan berasal dari sumber yang ada, misalnya dari internet, artikel, koran, atau bisa melalui wawancara dengan narasumber. Kemudian, secara kesimpulannya, teks laporan hasil observasi yaitu teks yang berisi laporan hasil pengamatan. Kemudian, Ibu akan menjelaskan tentang prinsip dan ciri-ciri teks LHO. Cirinya ada 6. Yang pertama yaitu harus lengkap. Teks laporan hasil observasi harus berisi lengkap detail dari awal sampai akhir. Yang kedua, cirinya adalah jelas. Dalam laporan tidak boleh ada menimbulkan definisi ganda atau bermakna lain. Jadi harus satu objek yang dibicarakan dan harus jelas. Yang ketiga adalah cirinya akurat. Akurat yaitu benar dan bersifat apa adanya, tidak dibuat-buat. Yang keempat adalah sistematis. Urutan teks biasanya terdapat bagian-bagiannya. Ada pengertian, ada nama kegiatan, ada waktu dan tempat, dan lain-lain. Itu harus diurutkan secara sistematis. Jadi poin 1, poin 2, poin 3 atau berdasarkan struktur teks. Yang keempat harus bersifat objektif. Penulis harus mempunyai sikap objektif, tidak mengada-ngada atau membuat laporan yang palsu. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah tepat waktu. Laporan harus dibuat sesuai dengan waktu yang sudah diagendakan. Nah, berikut tadi adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks laporan hasil observasi. Apa itu struktur? Struktur merupakan bagian-bagian yang menyusun suatu teks. Nah, untuk struktur teks laporan hasil observasi, yang pertama adalah ada definisi umum. Dalam definisi umum berisi definisi atau pengertian suatu objek secara umum. Misalnya kita mau membahas tentang harimau. Berarti kita akan menjelaskan harimau secara umum. Misalnya harimau itu adalah jenis binatang mamalia atau hewan buas. Kemudian juga warna yang dimiliki oleh harimau itu seperti apa, habitatnya di mana. Jadi definisi dari objek yang secara umum. Baru di paragraf selanjutnya atau di struktur selanjutnya, yang kedua adalah deskripsi khusus atau definisi khusus. Jadi nanti diklasifikasikan lagi berdasarkan objek secara khusus. Jadi nanti lebih diperdalam lagi. Apa itu klasifikasi hewannya, misal tadi harimau, klasifikasinya lebih mendalam lagi. Misalnya jenis makanan, kemudian kelas-kelasnya. Kita kan kalau mau membuat teks hasil observasi berarti harus mengetahui keseluruhan objek tersebut. Kemudian yang terakhir adalah definisi manfaat. Dalam objek tersebut, setiap objek yang kita amati, apabila ada manfaatnya kita tuliskan dalam struktur teks bagian ketiga atau paragraf ketiga. Nah, itu adalah struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian Ibu akan melanjutkan atau menjelaskan tentang kaidah teks laporan hasil observasi.
Ada 5 kalimat di sini yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama, kalimat definisi. Dalam penjelasannya ada definisi. Definisi yaitu pengertian atau penjelasan. Jadi cirinya dalam kalimat ini ada kata, adalah, merupakan, ialah. Contoh kalimatnya, harimau adalah binatang buas. Dalam kalimat itu terdapat kata adalah, maka kalimat itu disebut kalimat definisi karena menunjukkan pengertian atau suatu pengertian objek. Itu tentang kalimat definisi. Yang kedua, ada konjungsi atau kata sambung. Contoh katanya adalah dan, atau, dengan, tetapi. Kata sambung ini biasanya ada di dalam antar kata, antar frasa, antar kalimat, atau antar paragraf. Contohnya, hewan yang semirip kucing itu disebut harimau. Ada kata yang. Nah, kalimat tersebut berarti memiliki kata konjungsi atau kata sambung. Selanjutnya, yang ketiga, ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Apabila kalimat simpleks yaitu kalimat yang memiliki satu verba. Verba itu kata kerja, misalnya menyapu, mencuci, kemudian pergi, mencuri, menulis. Nah, itu merupakan kata verba atau kata kerja. Tapi bedanya ketika kalimat simpleks berarti hanya memiliki satu kata kerja atau satu verba. Contohnya, saya menulis cerpen. Di situ ada satu kata kerja, ada kata menulis. Maka kalimat tersebut disebut kalimat simpleks. Kemudian tadi ada kalimat simpleks, yang kedua ada kalimat kompleks. Berbeda dengan kalimat simpleks, kalimat kompleks mempunyai dua verba atau lebih. Berarti memiliki dua kata kerja. Contohnya, Rani membawa kantong belanja ketika pergi ke minimarket. Di situ ada dua kata kerja. Siapa yang sudah bisa membedakan? Di situ ada kata membawa dan pergi. Sama-sama termasuk kata atau jenis kata verba atau kata kerja. Maka kalimat tersebut bisa dikatakan atau digolongkan ke dalam kalimat kompleks. Selanjutnya yang keempat ada kalimat sinonim dan kalimat antonim. Pasti kalian sudah pernah mendengar apa itu pengertian sinonim dan antonim. Dalam laporan hasil observasi, kalimat ini juga sering muncul. Sinonim, mari kita lihat kembali atau kita ingat kembali, sinonim itu adalah persamaan kata. Jadi dua kata yang memiliki makna yang sama. Contohnya, ada tubuh sama dengan badan. Kemudian resik sama dengan bersih. Jadi kata-kata tersebut memiliki makna yang sama walaupun dua kata tersebut berbeda ya dalam pembentukan hurufnya. Kemudian ada sinonim, pasti ada antonim. Antonim itu adalah lawan kata atau kebalikannya dari sinonim. Contoh katanya adalah misalnya besar, kalau ada besar ada kecil, ada kotor, ada bersih, ada tinggi, ada pendek. Jadi dua kata yang hurufnya juga berbeda dan maknanya juga berbeda, itu yang disebut dengan antonim. Yang terakhir, kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi adalah tentang angka atau data. Jadi biasanya dalam pengamatan ada dalam kalimat itu berupa angka-angka. Contoh 29 kg, 5 meter jaraknya, kemudian luasnya 5 hektar. Jadi ada angka-angka disebutnya pengenalan angka atau data. Jadi 5 kaidah tersebut ada di dalam penulisan teks laporan hasil observasi. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Agar kalian lebih paham, nanti Ibu akan memberikan tugas yang akan disampaikan melalui link setelah video ini tayang. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.